Memilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Kalau hak bisa digunakan, bisa juga tidak. Kalau kewajiban harus digunakan, tak bisa tidak. Kalau tak digunakan, ada sanksi yang bakal menanti. Kalau hak tak digunakan, rugi sendiri. Kalau digunakan, belum tentu juga untung. Untung kalau yang dipilih itu menang, dan pilihan itu memang pilihan yang tepat bagi masyarakat. Rugi kalau yang dipilih itu kalah, dan pilihan itu sebetulnya yang paling tepat dibandingkan yang lain, tapi justru dia kalah. Sebaliknya, untung juga kalau yang dipilih itu kalah dan dia memang bukanlah pilihan yang tepat bagi masyarakat. Dan rugi juga kalau yang dipilih itu menang, tapi sebetulnya dia bukanlah pilihan yang tepat bagi masyarakat. Begitulah kira-kira. Maka pemilih yang cerdas dalam demokrasi itu tak hanya menggunakan hak pilihannya, tapi juga menggunakan hak pilihan itu dengan tepat dan benar, yakni memilih calon yang tepat karena calon itu memang mampu dibandingkan calon lainnya, bukan karena ada embel-embel lain seperti adanya bansos, politik uang, dan sejenisnya. Tapi dalam demokrasi juga dikenal golongan putih alias golput, yakni orang yang tak menggunakan hak pilihnya bukan karena tak bisa hadir ke TPS karena alasan-alasan teknis tertentu, tapi lebih karena sebentuk protes karena tak ada calon yang dianggapnya benar dan tepat. Pemilih semacam ini tak bisa dikatakan sebagai pemilih yang cerdas. Pemilih yang merasa cerdas mungkin lebih tepat, atau pemilih yang kecerdasannya melampaui kecerdasan rata-rata pemilih kebanyakan. Karena memang pemilih yang semacam ini bukanlah kelompok mayoritas di tengah-tengah masyarakat. Apalagi golput sebagai gerakan yang sengaja dikampanyekan secara terang-terangan sebetulnya tidaklah diperbolehkan. Sebab balik lagi ke atas bahwa memilih itu adalah hak dan bukan kewajiban. Menggerakkan orang untuk tak menggunakan hak pilihnya memang terasa aneh, macam dia saja yang hebat. Berapa banyak pun golongan putih itu atau golput, ia tetap tak dihitung. Yang dihitung itu pemilih yang datang ke TPS dan suaranya dianggap sah, berapapun jumlahnya. Dan yang menang adalah calon yang suaranya lebih banyak dari calon lainnya dari suara sah itu, bukan dari suara yang tidak sah. Maka kalau saat ini di Jakarta muncul gerakan mencoblos ketiga pasang calon dari para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk protes atau kekecewaan karena Anies Baswedan gagal maju di Jakarta, yang sebetulnya itu gerakan golongan putih atau golput, tapi bedanya mereka memilih aktif datang ke TPS, bukan pasif tak datang ke TPS. Sebetulnya itu juga tak ada pengaruhnya apa-apa, baik bagi ketiga calon itu sendiri maupun bagi pilgub itu sendiri. Sekadar gagah-gagahan saja mungkin bisa, apalagi kalau terbukti yang mencoblos ketiga pasang calon itu terbukti lebih banyak daripada yang lainnya. Tapi itu bisa juga pisau bermata dua. Seandainya gerakan mencoblos ketiga pasang itu terbukti jauh lebih sedikit, gerakan ini hanya akan menjadi bahan tertawaan atau olok-olokan banyak orang saja. Calon yang terpilih pun bisa memetakan di TPS mana saja pemilih yang mencoblos ketiga pasangan calon itu paling banyak. Ini bisa menjadi pegangan bagi calon terpilih kalau nanti di TPS-TPS itu di kemudian hari banyak protes untuk tak terlalu serius juga menanggapinya karena mereka sendiri tak menggunakan hak pilih mereka dengan baik dan benar. Pemimpin atau calon terpilih memang tak boleh dendam, sebab ia menjadi pemimpin untuk semua, baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya. Tapi pemimpin perlu juga memberikan edukasi, penyadaran, pencerahan, atau pengingat bahwa apa yang pernah mereka lakukan dulu itu tak baik bagi kemajuan dan kehidupan bersama di tengah masyarakat.